Suasana dari Stadion Gajayana di Kota Malang, tempat berlangsungnya duel antara Persija Jakarta menghadapi Delta Sidoarjo. Ini merupakan menjadi duel yang sangat menentukan bagi Delta Sidoarjo dalam 3 laga terakhir mereka di Jarum Indonesia Super League. Mereka tentunya berharap sekali untuk bisa memenangkan duel ini agar bisa keluar dari zona degradasi dan bisa memberikan kepuasan kepada Delta Mania yang hadir di stadion ini ataupun juga Delta Mania yang menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini dari rumah masing-masing. Dan juga kita akan bisa saksikan bagaimana suasana dari Stadion Gajayana. Ya, dan kita juga akan segera menyaksikan dia starting line up dari Persija Jakarta yang sedikit agak berbeda dari biasanya. Ya, sangat menarik melihat komposisi yang diturunkan oleh Coach Danurindo. Dibuktikan bahwa memang rotasi terjadi sangat frontal sekali. Tidak ada Danan Puspito, Roberto Puliara, Emilham, DP, dan juga Aliudin. Praktis komposisi yang diturunkan memang benar-benar sangat eksperimental. Dan dia Delta Sidoarjo asal pelatih Mamat Al-Haddad. Ya, kita melihat di sini bagaimana susunan pemain yang tidak full power dari Delta Sidoarjo. Mengkhawatirkan tentunya, namun sebuah keberanian dari Coach M. Al-Haddad menerapkan sebuah taktik frontal menyerang 3-4-3. Menarik untuk melihat apakah taktik frontal ini bisa mengatasi kesulitan Delta Sidoarjo untuk mencetak gol. Delta Sidoarjo mampu menaklukkan Persija Jakarta dan baru saja kick off babak pertama dilakukan wasit Jaja Sudrajat. Persija Jakarta menghadapi Delta Sidoarjo dari Stadion Gajayana di Kota Malang. Bola kali ini dikuasai dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana bola dari Dede Hugo. Sebuah tendangan mendatar cukup baik dari Dede Hugo tadi. Ya, inilah Dede Hugo, salah satu andalan tim PON Jatim ketika menjadi juara di Stadion Palaran. Ketika itu ditangani oleh Aji Santoso dan kita lihat memang sangat potensial sebetulnya Dede Hugo jika sering mendapatkan kesempatan. Terbukti sejauh ini saja dengan posisinya sebagai penyerang cadangan. Kembali sebuah tendangan yang cukup baik. Masih berada dari samping kanan gawang Hendro Kartiko. Ya, bagus sekali sebuah inisiatif tadi dari Juan Revi yang melakukan tendangan langsung. Kita lihat bagaimana ia mendapatkan space untuk melakukan tendangan langsung meski bolanya masih jauh melenceng di atas gawang Hendro Kartiko. Namun upaya ini patut diacungi jempol karena ia bisa mengecoh dan menipu Ponarias Taman. Sementara kita lihat bagaimana asisten pelatih Isman Jasune memberikan instruksi pada pasukannya. Ya, peluang kali ini bagaimana Purwaka Yudi dan sebuah peluang emas dari Purwaka Yudi dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Hendro Kartiko. Masih diamankan oleh Hendro Kartiko. Sebuah peluang yang sangat emas kita melihat Purwaka Yudi. Kita melihat ia menendang dengan benar. Namun seorang Hendro Kartiko yang masih memiliki visi yang baik, masih mampu menepisnya dan beruntung bola tersebut justru melayang di atas mistar dan tidak masuk ke gawang sendiri. Sebuah kans yang sangat berharga yang hilang dari tangan Delta Sidoarjo. Greg Nokolo dan kali ini adalah Greg Nokolo dan Greg Nokolo gagal memanfaatkan sebuah peluang emas yang berhadapan dengan penjaga gawang Mukti Ali Raja. Ya, entah apakah yang dipikirkan seorang Greg Nokolo yang sudah begitu bebas berhadapan dengan Mukti Ali Raja. Kita melihat ia melakukan sebuah manuver yang begitu baik terhadap Christian Rene Martinez. Ia sudah berhadapan, tinggal menceploskan bola. Namun kita melihat sedikit ragu-ragu Greg, sehingga begitu mudah seorang Mukti Ali Raja. Langsung berikan bola daerah kepada Cornelius Kaimu. Masih Cornelius Kaimu dan kali ini bola dikuasai oleh Cornelius Kaimu. Dalam kotak penalti Cornelius Kaimu berikan bola kepada Sergio Junior. Sebuah sundulan yang masih berada di samping kanan dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kita melihat sebuah peluang yang sangat berbahaya yang dihasilkan oleh para pemain Delta Sidoarjo kembali tidak berhasil menjadi gol. Cornelius Kaimu, pemain yang cukup impresif di babak pertama ini, memberikan umpan direct yang sangat baik, sangat agresif dan sangat haus akan kemenangan. Wasit Jaja Sudrajat telah meniupkan peluitnya. 45 menit babak pertama telah usai dari Stadion Gajayana Malang. Persija Jakarta 0 dan juga Delta Sidoarjo 0. Kembali bersiap-siap untuk memulai kick-off babak kedua. Persija Jakarta menghadapi Delta Sidoarjo dari Stadion Gajayana di Kota Malang. Dan inilah dia kick-off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta, Delta Sidoarjo.
dan langsung menghadiahi Ismet dengan kartu kuning. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat, dan kali ini sebuah peluang. Ya, kita lihat bagaimana terjadi kemelut di depan gawang dari Hendro Kartiko. Iya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan bebas melambung ke tiang jauh dan dilakukan tadi, dan hampir saja Hendro kecolongan karena tangkapan yang kurang lengket. Sementara Mamak Al-Haddad tampak mengangkat tangan. Abanda kita tahu dan juga BP Bambang Pamungkas sering dimanjakan oleh umpan-umpan seorang Ismet Sofyan. Ya, kali berada depan gawang dan masih membentur mistar gawang sundulan dari Herman Abanda. Ya, kita melihat memanjat tiang Mukti Ali Raja untuk menyelamatkan sundulan seorang Abanda Herman. Baru saja kita bicarakan bahwa sering dimanjakannya seorang Abanda Herman dan juga BP, dan kali ini kita melihat Abanda Herman hampir menceploskan gol ke gawang Mukti Ali Raja, dan kredit poin kita melihat seorang Mukti cukup berbahaya. Kita melihat ia memanjat tiang menyelamatkan gawangnya. Umpan kembali ke kotak penalti, dan apakah ini menjadi hampir saja terjadi gol bunuh diri bagi Delta Sidoarjo dari Hermawan. Ya, masih beruntung kita melihat gawang Mukti Ali Raja masih dalam status perawan. Kita melihat hampir saja sebuah deflection ataupun sebuah rebound dari Hermawan untuk menyerang kali ini pertahanan Persija. Ya, kali ini adalah Greg Nokolo, dan Greg Nokolo kembali sebuah peluang di menit-menit akhir babak kedua bagi Persija Jakarta. Ya, entah apa yang terjadi dengan seorang Greg Nokolo yang kembali kita melihat gagal memanfaatkan sebuah peluang emas. Kita melihat skill yang baik untuk melewati Mukti Ali Raja, namun tendangan yang tidak akurat sehingga mempermudah Firmansyah untuk melakukan clearance. Mukti Ali Raja yang selama 90 menit sudah menjadi raja di bawah mistarnya, belum kemasukan gol. Penjaga gawang yang cukup berpengalaman ini, namun tampaknya kali ini seorang Ismet Sofyan yang mengambil ancang-ancang untuk mengeksekusi. Ismet Sofyan, gol! Ismet Sofyan berhasil mencetak golnya yang kedua musim ini lewat sebuah set piece di menit-menit akhir babak kedua. Persija Jakarta 1, Delta Sidoarjo 0. Fantastis gol kita melihat dari seorang Ismet Sofyan, pemain yang melakukan comeback gemilang. Kita melihat secara permainan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi Persija Jakarta. Dan kali ini kita melihat setelah Coach Danundo memasukkan beberapa pemain di babak kedua, beberapa pemain inti memperoleh beberapa peluang, dan kita melihat teknik seorang Ismet Sofyan melakukan placing melewati pagar pemain, dan yang terpenting menjebol gawang seorang Mukti Ali Raja. Ya, akhirnya kita lihat dari sekian upaya penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Mukti Ali Raja berakhir dengan sangat sedih, sangat tragis. Sebuah lompatan yang gagal, dan kita lihat ekspresi yang impresif dari seorang Ismet ke lensa layar TV. Herman Abanda menjadi momok bagi Dede Hugo. Dalam beberapa kesempatan selalu saja Herman Abanda menjadi pematah upaya Dede Hugo, dan wasit Jajat Sudrajat meniupkan peluitnya. Sebuah gol dari Ismet Sofyan di menit ke-91 atau juga ditambah waktu membuat Delta Sidoarjo harus menerima kenyataan berada dalam posisi yang terjepit di zona degradasi Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta 1, Delta Sidoarjo 0. Itulah duel dari Stadion Gajayana di Kota Malang.